Halo, woi. Yang mancing lagi ya. Ini udah kita ketemukan spot yang aduhai ini. Ini kurasa ikannya ini banyak ini. Sambil cerita kita nanti. Tenang kau situ. Apa itu yang berkumis itu? Tapi sambil cerita-cerita kita pasang dulu ini. Pancingan satu lagi ini. Daripada nganggur dia kan. Pasukan tempur dari bawah gak diturunkan. Ya, ngamuk dia nanti. Ayo ikan, makan. Makanan enak udah datang ini. Ah, nggak ada juga ikannya ini kayaknya Mas Bro. Pindah-pindah kita. Coba pindah kita ke yang sana ya. Itu. Nampak munya di seberang jembatan itu, ha. Titi itu. Oke, ke sana kita ya. Woi. Woi. Wah. Akhirnya. Hmm. Kokek. Nah, ini dia. Woi. Ya. Ini. Masih jauh lah sama punya aku ini. Udah kukur tadi. Lebih besar punya aku lagi. Capeknya itu. Tapi nggak apa-apa ya kan Mas Bro. Lumayan lah. Ini untuk poin awal ya kan. Lumayan lah. Daripada nggak sama sekali. Oke, tenang kau. Korek katanya. Ini serius kah kau ini? Ayo. Ayo. Hei. Ini betul ini. Ya ampun. Ambillah situ. Lepas dia ikan apanya Mas Bro? Ikan yang kayak pedang itu. Ikan ikan belida. Makannya ngeri kali. Kayak apa? Kayak torpedo makannya, Bang. Oke ya. Kita cerita dulu. Ini masalah janjiku yang berapa ya? Di video kita sebelumnya. Ini kita sambil nunggu mancing pancing kita ini dimakan ikan. Ini. Jadi supaya nggak jenuh kita cerita-cerita dulu. Kan ini cerita kita dari awal tadi kan udah aku bilang masalah yang berkumis itu. Jadi di kampung kan. Namanya di kampung-kampung itu dibuat ibu-ibu lah satu perwiritan. Jadi di kampung sebelah juga membuat perwiritan. Istilahnya dua kampung bersebelahan saling buat perwiritan masing-masing. Kampung yang sebelahnya sudah membuat
tamasya religi mereka. Jadi orang kampung sebelah ini pun merasa apa ya, merasa tertinggal. Kok masa kita nggak bisa, orang itu bisa? Kan ya ibu-ibu biasanya gitu kan. Ya, karena nggak bisa mengikuti, ujungnya orang itu memaksakan diri lah. Oke, kalau orang itu berangkat, kita pun harus berangkat, kata si ibu ketua perwiritan ini. Terus tibalah masanya, berangkat. Kebetulan mobil zaman dulu itu kan nggak ada mobil AC, semuanya ekonomi, masih kelas ekonomi lah. Zaman dulu belum ada AC. Mobilnya juga ya yang model-model cold diesel itulah. Tapi tahun itu baru itulah bus, belum ada yang bus-bus model sekarang, model-model yang ada ikannya wih, yang model-model udah cantik kepalanya itu nggak ada. Terus udah sepakat hari ini kita berangkatlah. Datang busnya, isi semuanya pas bangku. Rupanya namanya juga mama-mama di kampung kan, dia nggak paham sebenarnya naik bus itu mau pening mabuk atau enggak. Setahu dia kalau naik mobil ya naik mobil, naik bus nggak ada pengaruh ke badan bisa mabuk atau enggak. Rupanya di dalam bus itu kan udah pada banyak yang mabuk. Ya namanya ibu-ibu nggak pernah keluar kemana-mana kan, namanya orang kampung. Jadi ini kampungku ini, di kampungku ini yang ku ceritakan ini, tidak memfitnah kampung orang ini. Dimakan nih. Tuh. Gas. Lanjut cerita dulu, nantilah itu urusan pancing itu. Jadi berangkatlah orang. Kebetulan berangkatnya itu malam. Berangkatnya itu jam-jam 8 malam. Karena tamasya religinya ini perjalanan 1 malam. Jadi di setel lah sama si supir supaya sampainya di tempat pagi kan itu. Woi serius lah. Nggak jelas. Jadi setelah ikan puyuhnya itu, ikan betiknya itu, ikan pira-pira. Jadi setelah di bus itu kan, namanya ibu-ibu kampung kan, takut dia mau bilang, mau mengomentari supir pun tidak berani dia gitulah. Pokoknya begitu naik ke bus, duduk, ya udah. Jadi paslah melintas kota. Rupanya si ibu ini tadi sudah sejak 1 jam atau 2 jam yang lalu dia menahan, mau buang air kecil dia kan. Jadi setelah gitu udah nggak kuat lagi dia. Dibilangnya lah sama teman sebangkunya itu. Kalau di kampung kan, Eda katanya. Apa kata yang di sebelahnya? Aku mau kencing loh katanya. Wih, gimana caranya itu? Ngomonglah sama supirnya katanya. Jadi datang si ibu-ibu ini nggak berani dia. Udah nggak tahan. Aku udah nggak tahan loh, kayak mana ini katanya. Ya udah, ke kepala kok dari jendela itu aja lah, buka kaca itu. Dari situ aja kau kencing, kata kawan sebangkunya ini. Jadi gimana caranya itu? Ya udah buka kaca dulu kan, pintu mobil itu main geser tuh. Makan bro. Tapi los lah kau situlah. Kalau makan nanti sampai nunduknya itu ya kan. Jadi masih ditahan-tahan si ibu ini. Rupanya semakin lama nggak kuat dia nahan. Diberanikan dia pas pula di tempat polisi merazia.
Kebetulan karena ini sudah kisaran jam 10 malam, memang ibu ini mungkin udah nggak kuat lah menahan apa tadi, apa air kencingnya itu kan udah mau keluar. Kalau kalau kita laki-laki udah dipucuk lah itu. Udah dipucuk katanya. Jadi setelah ditahan-tahan dipikir-pikirnya nggak bisa lagi ditahan pikirnya, dibukanya lah jendelanya itu, kacanya digeser, set digeser, langsung gantung dia. Dulu kan ada besi di atasnya itu bro, di atasnya itu kan, dibukanya celananya, sap dibukanya langsung gantung dia gini, ser gitu dari situ. Kebetulan polisi razia sebelah dia itu, karena di razia ini malam, jadi senternya ada. Kalau polisi kan begitu lewat bus itu, karena bus nggak dirazia pada waktu itu kan, bus bebas razia lah itu. Jadi pas gitu melihat polisi itu di senternya, kena lah air kencing ibu ini sama muka polisi ini, per gitu ke muka, di senter sama polisi itu, nampak berkumis. Wah, kurang ajar, polisi diludahin. Pikiran polisi itu meludah, rupanya ngamuk dia, engkol kereta apa motor, pum, kejar, kejar. Begitu sampai dipotongnya bus, cup, stop katanya. Si supir heran, ada apa pak katanya. Berani-beraninya ini sewamu meludahi aku kata. Jadi siapa yang meludah, pikirnya supir ini. Ya udah diperiksa aja pak, pokoknya aku sudah senter tadi, udah senter jelas ku tengok yang berkumis kata. Jadi si supir bingung, yang berkumis siapa yang berkumis, sementara sewa aku perempuan semua, orang ibu-ibu perwiritan kan. Jadi ya udah silakan periksa aja pak, siapa kira-kira yang berkumis. Kalau supirnya sudah bingung dia, ini bagaimana caranya orang bisa meludah yang berkumis, sementara di sini nggak ada yang berkumis gitu kan. Rupanya udah capek ini polisi, dihitung dia, memang diingat dia dari dia ngerajia kan, 1, 2 jendela ketiga dari belakang, mungkin gitu pikiran dia. Langsung menuju di situ, tengoknya ibu-ibu, ibu coba diri katanya, berdiri, tengoknya nggak ada yang berkumis. Kalau ibu ini udah gemetaran kali, gemetaran dia, takut dia disuruh buka celah, disuruh buka kan, tengok apa berkumis atau enggak. Rupanya polisi ini pun nggak gitu marah lagi, lantaran di mobil ini semua, mungkin aku yang salah lihat katanya. Begitu Mas Bro cerita yang berkumis itu. Ujung-ujungnya ibu ini sampai di apa, di tempat wisata itu, datanglah ibu ini, ceritakannya lah sama si supir. Pak supir katanya, apa bu kata si supir, sebenarnya yang raja tadi malam itu aku itu. Kok bisa bu, ibu nggak berkumis katanya. Iya, tapi aku kencing dari jendela kata. Oh gitu, berarti yang berkumis itu yang itu katanya. Iya, udah apa katanya, mati-matian ketawa si supir kawanku, serius. Udah ya, udah cerita kita ya. Ini udah banyak yang menunggu cerita yang berkumis ini. Jadi sekarang kita mancing dulu, karena itu yang kita sogrok tadi itu sudah ada yang muncul satu itu. Iya, udah ada yang muncul satu itu. Jadi kita mancing dulu, oke? Kita lanjut ke cerita yang lain besok-besok. Masih banyak. Pokoknya kau tunggu di situ. Duduk kau bagus. Kita masih banyak cerita. Oke? Oke, siap. Kita lanjut. Mancing dulu kita. Alah. Ikan belida, bro. Ikan gini ha.
Aduh, aduh. Oke kawan-kawanku semuanya, ini hanya sekedar hiburannya. Apabila ada yang merasa tersinggung, merasa terlalu omongannya terlalu kasar, aku mohon maaf karena tiada maksud untuk menyinggung siapapun atau pribadi siapapun. Ini hanya untuk hiburan supaya kita bisa tertawa bersama. Oke kawan-kawan, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.